satu keluarga gitu kan, bapak dan anaknya secara bersama-sama gitu kan, merusak kualitas demokrasi di negara kita. Halo Sobat Indo Prime, selamat siang, selamat datang kembali di acara podcast Indo Prime yang pastinya selalu menghadirkan informasi yang sangat eksklusif, menarik, dan sangat inspiratif. Pada siang hari ini, untuk sesi yang akan kita bahas, yaitu titah Raja Wiwi kepada 3 komandan saktinya. Kita telah menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Pierre Senjaya selaku Ketua Umum Corong Ganjar, Bapak Surya, tim pemenangan daerah Provinsi DKI dari Paslon Capres dan Cawapres 03. Oleh karena itu, mari kita akan sambut para narasumber kita dan kita akan langsung bedah tentang bagaimana sih titah Raja Wiwi kepada 3 komandan saktinya ini. Mari kita sambut mereka. Selamat siang Bapak-bapak. Ya, sehat-sehat selalu. Amin. Nah, itu yang paling penting. Jadi Indo Prime kita harus senantiasa sehat agar besok hari Rabu tanggal 14 kita siap untuk mencoblos. Jadi jangan sampai golput ya. Baik, sekarang kita akan bahas kalau kita lihat saat-saat ini Presiden sudah mulai turun gunung nih. Walaupun dia bilang tidak akan kampanye dan tidak mendukung paslon, tapi kenyataannya seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi memang kadang kalau bahasa musisi-musisi itu lirik-lirik lagu lain di mulut, lain di hati ya, kira-kira. Nah kalau ini dalam politik ini lain di mulut, lain di sikap, lain di perbuatan ya. Iya, lain di perbuatan. Jadi ketika ngomongnya bilangnya A, tapi kok sikap dan perbuatannya B. Nah itu yang perlu sama-sama kita ini ya. Harus kita kawal dan kita harus kita kawal. Semoga apa yang di mulut itu benar-benar dapat diaplikasikan dalam sikap dan kebijakannya gitu kan. Nah, jadi Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu sempat bilang bahwa presiden itu boleh berkampanye, boleh memihak, begitu kan. Lalu gelombang kritik begitu besar gitu kan dari kalangan gelombang penolakan. Iya, ditolak. Iya, kritik dan benar menjurus kepada penolakan gitu kan atas atau kekecewaan terhadap apa statement yang disampaikan oleh Joko Widodo. Dianggap presiden kita ini tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan yang baik kan, kira-kira seperti itu kan. Lalu Sivitas Akademika memberikan guru besar, profesor menyampaikan pendapatnya begitu kan. Nah maka kemudian akhirnya Jokowi bilang bahwa dia akan netral di pemilu. Nah permasalahannya kemudian ketika Jokowi bilang netral, tapi hingga hari ini presidennya tidak secara aktif mengkampanyekan anak kandungnya. Tapi masalahnya hari ini menteri-menteri dan kepala daerah, gubernur aktif. Ya gubernur ada beberapa gubernur yang aktif. Itu justru kok sepertinya terang-terangan mendukung. Nggak ada rasa malu ya. Iya, mendukung anak kandung presiden ini. Kalau menterinya kan tadi ada Bahlil, ada Erick Thohir, ada Airlangga, terus juga ada Pak Zulkifli Hasan, itu benar-benar terlibat aktif kan mengkampanyekan. Nah kalau kepala daerahnya itu ada Ridwan Kamil gitu ya, Khofifah gitu ya, terus satu lagi banyak lah ya, ada beberapa lagi HBH Heru Budi Hartono. Iya, Heru Budi Jakarta untuk Gubernur DKI Jakarta. Iya, Heru Budi. Jadi ada 3 kepala daerah yang kemudian juga terlihat aktif ya mengkampanyekan anak kandungnya si presiden ini. Jadi ada Ibu Khofifah. Nah, kalau Ridwan Kamil ini kan meskipun dia sedang nggak menjabat, tapi kan dia pemenang incumbent. Nah terus juga ada Heru Budi. Nah ini yang kemudian menjadi bahaya gitu. Jadi saya setuju dengan titah kepada tiga apa tadi istilahnya Pak? Komandan sakti begitu kan. Nah memang menguasai Pulau Jawa. Iya, kepala daerah 3 kepala daerah ini memang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Ridwan Kamil itu punya Jawa Barat dalam artian dia gubernur incumbent Jawa Barat. Khofifah itu juga gubernur aktif Jawa Timur. Lalu Pak Heru Budi itu PJ ya, PLT ya, pelaksana gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Nah, ini yang kemudian harus sama-sama kita jaga juga netralitasnya. Ya. Itu terutama Pak Heru Budi, beliau ini kan Harus demo juga kayaknya. ditunjuk Di demo gitu kan. harus. Iya. Karena Nah, takutnya bisa menginstruksikan untuk para ASN. Nah itu yang tadi saya bilang perlu sama-sama kita awasi ya. Karena kepala daerah ini punya power sangat kuat Pak. Benar. Mereka Dan punya memegang anggaran juga loh. Ah. Anggaran yang sangat besar. Iya, pertama mereka punya anggaran gitu kan. Anggaran ini kalau disalahgunakan untuk memilih salah satu calon akan sangat berbahaya. Iya. Ini saya bukan menuduh tapi mewaspadai agar kita sama-sama mewaspadai. Jangan sampai anggaran Jawa Timur, anggaran Jawa Barat dan anggaran DKI Jakarta ini disalahgunakan. Jangan sampai itu ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua infrastruktur. Infrastruktur maksudnya di sini ada aparat ya, infrastruktur daerah kan. Jadi ada pertama ada Kapolda, itu kan. Terus juga ada Kabinda di situ, terus juga ada Pangdam gitu kan. Terus juga ada Babinsa, ada RT, ada RW, ada kepala desa, Lurah. ada lurah. Ini kan berbahaya kalau seandainya disalahgunakan. Jangan sampai kemudian kepala desa gitu kan ngetokin pintu warganya atau mengumpulkan warganya lalu mengarahkan kepada salah satu calon. Karena misalnya dia dibayar oleh si paslon itu, misalnya jangan sampai terjadi loh Pak ya ini. Nah, itu kan Dan mengenai berbahaya. masalah pembagian bansos pun, walaupun dikatakan sudah berhenti dan bansos akan dilanjutkan kembali setelah tanggal 14 Februari, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, bahkan saya melihat pada foto Tanti ada juga itu spanduk diganti menjadi warna biru. Pembagian bansos spanduk di warna biru, berarti mengarah kepada paslon 02. Kemudian juga pembagian bansos kantongnya biru juga sama, berarti kan mengarah kepada paslon 02. Sekali lagi ini merupakan pembelajaran politik yang tidak sehat. Karena sudah mengarah pada satu Udah paslon. mengarah ke satu paslon, sedangkan bansos ini kan adalah anggaran negara. Jelas ketika waktu itu Pak Presiden terlalu percaya diri, overconfidence, ya kan. Beliau kan mengatakan, oke, boleh kampanye, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Gitu. Jadi sudah jelas tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh menggunakan anggaran negara, dan yang paling penting tidak boleh menggunakan kekuasaan jabatan. Iya dong, betul. Karena kalau kayak gini kan berarti penyalahgunaan kekuasaan. Iya, Seperti itu. Nah, kemudian ini juga mungkin menjadi satu yang harus dicermatin. Setelah Pak Presiden mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, mahasiswa, guru besar dan seterusnya, kemudian dia mengkoreksi pernyataannya bahwa oke, Presiden tidak jadi memihak, Presiden akan netral. Tetapi yang harus dicermatin pada kenyataannya siang Pak Presiden berbicara seperti itu, malam harinya masih menghadiri berbagai acara yang mendukung paslon 02 gitu. Jadi catatan nih di sini kan semuanya ada rekam jejaknya, ada fotonya, ya gitu. Nah, Pak Presiden kemon lah, ya Pak Jokowi. Jadi jangan begitu juga. Tadi kalau Bro Surya bilang lain di mulut, lain di hati, ya kan. Dikatakan netral, tapi tindakannya tetap hadir di berbagai acara 02, gitu. Kalau gitu sama dong. Kalau mau harus hadiri juga acara 01 dan acara 03. Baru itu namanya netral. Baru itu Hadirin namanya objektif. acara Anies Baswedan tuh yang biasa kritik dia kalau emang berani gitu kan. Nah kalau kita kan memang sempat punya hubungan yang romantis dengan Presiden Jokowi ya, cuman akhir-akhir ini menjadi tidak romantis justru karena sikap Presiden Jokowi itu sendiri kan, maksudnya seperti itu. Bahkan pada akhirnya Presiden mengklarifikasi bahwa nggak bakal kampanye, tapi keburu kondisi sekarang sudah gaduh nih di mana-mana, mulai dari mahasiswa, akademisi dan kondisi politiknya. Kira-kira seperti Tapi apa? kan yang membuat gaduh siapa? Nah, Presiden itu sendiri. betul. Dengan cawe-cawenya dan dengan tidak netralnya itu sendiri. Iya, kalau seandainya anak presiden itu tadi mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tidak dengan cara melanggar etik ya, merubah konstitusi gitu kan, rasanya tidak akan ada sebesar itu ya. Memang kita sering lihat di berbagai negara, misalnya Bush gitu kan. Jadi Bush senior sama Bush junior gitu kan. Nah tapi ketika Bush junior menjadi presiden,
dia nggak minta pamannya untuk rubah konstitusi kok. Betul. Begitu kan kira-kira kan. Dia mengikuti lah sistemnya yang ada bagaimana. Kira-kira kan seperti itu, terbuka saja lah memang ternyatanya dia dipilih dan akhirnya dia menang begitu. Nah, harusnya kan itu yang dijadikan contoh oleh Gibran, bukan malah negara Asia Tenggara lainnya gitu yang kemudian justru lagi-lagi bisa menyebabkan kualitas demokrasi di Indonesia semakin rusak. Kan kira-kira seperti Sebenarnya sih sayang. Kenapa? Karena prestasi 10 tahun yang sudah begitu dirintis baik, demikian dengan kerja keras, kerja nyata Pak Jokowi ya kan rusak ya, dalam hanya beberapa bulan saja. Ya kan? Karena ini mulai cawe-cawenya ini kan mulai kira-kira bulan Agustus atau September tahun lalu. Jadi dalam tidak terasa kerja keras 10 tahun dalam hanya beberapa bulan saja malah menjadi presiden yang kehilangan marwahnya. Tidak dihargai lagi oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena memang tidak netral. Dan yang paling penting memaksakan. Kita semua juga tahu kok bahwa pertama beliau maunya 3 periode tidak berhasil. Kemudian kedua meminta perpanjangan 3 tahun juga tidak berhasil. Perpanjangan 3 tahun alasannya apa? Karena negara dalam kondisi sehabis COVID. Pasca COVID tidak punya anggaran untuk menyelenggarakan pemilu. Maka harus 3 tahun mundur ya ke 2027. Kan tidak disetujui juga. Betul. Nah, ketiga kemudian terakhir deh caranya seperti ini. Nah, ini sebenarnya cara-cara yang salah. Ya, kenapa? Karena untuk kepentingan oligarki, untuk kepentingan keluarga, makanya disebut dinasti politik. Kan kemarin selalu terjadi perdebatan dinasti politik itu bagaimana dinasti politik ya sudah jelas lah, saya rasa masyarakat sekarang juga cerdas ketika sudah melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi aja sudah jelas kok. Kenapa ada satu undang-undang yang dirubah gitu. Kenapa? Untuk meloloskan anak kandungnya sendiri. Ya, ini namanya nepo baby. Ya, jadi kalau ditanya nepo baby apa sih? Ya nepotisme dalam hal keluarga gitu dari seorang ayah kepada anaknya atau kepada keluarga yang lain juga. Itu disebut nepo baby. Kalau khususnya di sini ya kita seperti tahu kasus ini adalah dari Pak Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu. Jadi sayang sekali ya apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Seperti pepatah mengatakan nilam setitik rusak susu sebelang. Iya, harus sayang sekali. Safety landing ya, seperti yang dikatakan kemarin. Malah kita respect sebagai warga negara. Beliau mengatakan waktu itu sekitar bulan Agustus tahun lalu kan beliau mengatakan, "Oh, saya kan banyak yang bertanya-tanya, Pak Jokowi gimana setelah pensiun?" "Oh iya, saya mau balik ke Solo, ngurusin cucu-cucu ya kan. Terus mungkin ngurusin bisnis atau kerjaan yang lain dulu." Ternyata semuanya bohong ya kan gitu. Ya kan? Kadang semuanya bohong gitu. Iya, saya bingung juga sama partai-partai politik pendukung 02 ya. Baik itu Golkar, PAN ataupun PSI. Lah, mereka ini kan apalagi Golkar gitu, ini kan partai besar. Iya. Kok bisa-bisanya gitu ya kemudian melakukan kesalahan yang sangat fundamental seperti ini, mendukung orang yang kemudian terindikasi melakukan tindakan nepotisme gitu. Iya. Nah, ini padahal Golkar punya sejarah kelam di era Orde Baru gitu kan. Betul. Bagaimana kemudian nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Soeharto waktu itu, salah satu pimpinan Partai Golkar di era itu gitu kan. Justru malah menyebabkan kehancuran ya atau berubahnya rezim dari rezim Orde Baru gitu menuju rezim reformasi kan kira-kira seperti itu. Nah, apa iya Golkar mau mengulang kesalahan yang sama gitu kan maksudnya? Itu yang kemudian jadi pertanyaan saya untuk teman-teman pendukung teman-teman parpol pendukung paslon 02 kan cukup memalukan itu kan kalau bagi Golkar hal yang dia lakukan itu. Bahkan ada iklan kampanye paslon 02 di mana-mana. Ini gimana menurut strategi Anda kampanye tersebut, terutama yang pasang iklan di koran? Iya, jadi kalau menurut saya itu menunjukkan bahwa walaupun tim sukses paslon 02 menggembor-gemborkan bahwa mereka akan menang satu putaran, itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya diri. Ya, gimana tidak percaya diri? Satu, sekarang semua menteri diminta untuk ikut berkampanye. Kedua, para gubernur diminta untuk turun membagikan bansos. Terus ketiga, ya
mereka pasti sudah siap-siap dikhawatirkan menyiapkan serangan-serangan fajar. Betul. Gitu. Kemudian sampai iklan di koran-koran ini. Tadi pagi saya penasaran banget nih, Bro Surya. Jadi saya baca WA grup jam 5 pagi, teman saya bilang, wah, Kompas hari ini Paslon 02 pasang iklan di Kompas 4 halaman. Gitu. Jadi ini kalau dilihat ke Kompas hari ini Jumat 9 Februari, jadi kita bingung nih, kenapa kok Kompas hari ini halaman depannya, halaman utamanya 2 kali. Jadi ada halaman utama yang seperti ini, yang ada gambarnya Paslon 02 bersama Jokowi. Kemudian dibuka lagi, ada lagi. Halaman utamanya 2. Ada halaman utamanya 2 kali ini, ya kan? Tuh, antisipasi kerawanan pemilu di luar negeri, ya, sambil mau menyambut tahun baru Xinjia atau Imlek. Jadi langsung pasang nih, ya, di depannya pasang, kemudian pasang juga di belakangnya. Profil Pak Wowo sama profil Samsul di bawahnya, Samsul 02. Gitu. Ini menurut saya menunjukkan Kekhawatiran. bentuk kekhawatiran dan ketidakpercayaan diri. Ya, dan saya yakin di sini di sini ada apa namanya suhu surya. Gitu. Kayak kalau kita terawang nih, ya kan, nggak usah dihitung-hitung dan lain-lain. Kita udah yakin kok pasti tidak mungkin 1 putaran, tidak pasti, sudah pasti 2 putaran. Kenapa? Karena kekuatannya kita melihat kan baik 01, 02 dan 03 terpecah semuanya. Masing-masing punya followernya masing-masing punya pendukungnya masing-masing, ya, sehingga tidak mungkin untuk menang di 1 putaran. Betul. Kita yakin pasti akan terjadi 2 putaran. Kalau saya sih ketumper Pak Cocok, justru nggak khawatir sama iklan-iklan. Kenapa? Jadi iklan itu kan kalau istilah surat itu seperti perangko ya dulu kalau zaman dulu ya. Nah kalau zaman sekarang mungkin chatting gitu ya, chat itu seperti internetnya gitu kan, seperti paket datanya yang kemudian bertugas untuk mengirimkan gitu. Nah percuma saja pakai perangko, percuma saja punya paket data, tapi kalau pesan yang dikirimkan itu kosong. Nah, kira-kira ada seperti substansinya ya. Iya. Nanti makan gratis lagi. Nah, ini udah sama-sama kita bahas ya di episode sebelumnya kan, bahwa Jangan-jangan kalau koran ini bisa dikasih kotak, dikasih makan gratis juga di koran. bisa jadi banget itu. Jangan-jangan di beberapa daerah nasi kotak plus koran. Nasi kotak plus koran. Jangan di beberapa daerah. Nah ini maksud saya. Kalau saya sih dari tim pemenangan daerah 03 ya Pak Ganjar dan Prabowo nggak khawatir ya, silakan aja buat iklan sebesar-besarnya. Karena percuma bikin iklan kalau kemudian isinya nggak ada, visinya nggak ada, programnya nggak memberikan hasanah baru bagi masyarakat. Karena toh juga yang beriklan adalah orang-orang yang melakukan tindakan nepotisme misalnya kan seperti itu. Gitu kan, di tengah raya melakukan tindakan nepotisme gitu kan, kemudian semua orang tahu kok Gibran itu anak kandungnya Jokowi, gimana kemudian dianggap bahwa wah jangan-jangan Presiden Jokowi sedang berupaya ingin melanjutkan kekuasaannya, makanya anaknya didorong. Itu kan hal-hal bukan jangan-jangan, memang pada kenyataannya seperti itu. Sudah mengarah mengarahkan di demo. Makanya mahasiswa loh di seluruh provinsi. Makanya akhirnya profesor guru besar semua Universitas Akademika menyampaikan pendapatnya kan begitu. Nah, makanya inilah justru semakin dipublikasikan semakin orang ingat kan sebenarnya ya. Oh iya ya, ini si Gibran yang anak kandungnya Presiden Jokowi. Nah kalau itu tidak terbantahkan emang anak kandungnya Presiden Jokowi. Oh ini ya yang kemarin bisa lolos sehingga menyebabkan pamannya disanksi etik gitu ya, dicopot jadi ketua MK. Oh lah itu betul juga, itu faktanya begitu kan. Nah itu kan orang nggak bakalan lupa hal-hal yang sebetulnya. Jangan apa ya, kita itu maksudnya jangan hal kecil itu kita besar-besarkan. Jangan juga hal besar kita kecil-kecilkan. Jadi hal kecil kayak misalnya makan siang dan susu gratis itu seolah-olah bisa menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa. Jangan dibesar-besarkan. Padahal bukan itu solusinya. Iya Pak. Dan masalahnya pun bukan di sana gitu kan. Ini kan salah sasaran. Nah itu yang pertama. Itu tadi hal kecil jangan dibesar-besarkan. Begitu juga hal besar jangan dikecil-kecilkan. Ketika ada indikasi nepotisme, ketika ada indikasi ingin membangun dinasti politik gitu kan, ketika demokrasi kita sedang dihancurkan,
Ini kan hal besar, jangan dianggap nggak ada, jangan dianggap hal ini Iya, tidak betul. penting. Maksudnya Pepesan itu, kosong. iya, jangan dianggap enggak kok kita nggak nepotisme, enggak kok kita nggak membangun dinasti. Udah terlihat fakta jelas emang Iya. kita nggak punya pikiran, emang kita nggak punya mata. Maksudnya kan kayak gitu. Itu hal besar loh. Jangan dihilangkan dengan gambar-gambar lagi di tengah-tengah masyarakat. Itu ya maksud saya kan, jangan mau masyarakat tertipu sama hal-hal yang seperti itu tadi. Hal besar, kejahatan besar loh bagi bangsa dan negara kita gitu kan. Bagaimana bisa kemudian satu keluarga gitu kan, bapak dan anaknya secara bersama-sama gitu kan merusak kualitas demokrasi di negara kita. Itu hal besar loh maksud saya. Jangan dilupakan itu. Mari kita sama-sama ingat itu maksudnya. Jangan mau terganggu oleh iklan-iklan yang seperti ini. Ingat kejahatan yang mereka lakukan untuk bangsa dan negara kita. Kira-kira Amin, seperti ya, itu. betul sekali. Dan saya dengar juga katanya bansos infonya sudah di stop karena menghormati pemilu. Yang seharusnya memang tidak perlu dibagikan lagi, terutama masuk masa kampanye ini. Tapi bagaimana Anda melihatnya tentang hal Tapi ini? pada kenyataannya nggak begitu Pak Cocok. Betul. Karena masih tetap dibagikan bansos, walaupun dikatakan sudah diberhentikan kemudian akan dilanjutkan setelah 14 Februari, tapi pada kenyataannya bansos masih turun Masih terus di terus lapangan. Ini menurut saya ya sekali lagi istilahnya Pak Jokowi ini seperti menjilat ludahnya sendiri gitu. Ya sudah dikatakan netral, tapi dia tinggal suruh timnya ya kan untuk menjalankan di lapangan. Ya makanya ini kan guru-guru besar, kampus-kampus sudah Mulai bergerak. Nyatakan sikap. menyatakan sikap gitu bahwa harusnya aparat negara, ASN, polisi, TNI semuanya harusnya netral. Ya gitu. Yang kita mau coba di sini adalah kita ketuk pintu hatinya mereka ya. Ya harusnya tidak seperti ini. Karena kenapa ini? Kalau menurut saya ini udah mengarah nih atau penjerumusan ke zaman Orde Baru lagi seperti dulu lagi. Dan hati-hati, pilih sekali karena katanya kan, oh kasihan Pak Prabowo ini udah maju 3 kali ini udah kalah, kasih kesempatan, udah tua dia gitu dan seterusnya. Ya, tapi begitu kita sekali salah pilih, kita sengsaranya bisa 30 tahun ke depan loh. Betul. Kalau 30 tahun ke depan, artinya kita gagal untuk mencapai Indonesia emas di 2045. Betul. Ya, ini yang harus saya lihat baik generasi muda ya kan maupun calon pemilih-pemilih yang sudah berkali-kali memilih harus membuka matanya, harus memilah dan memilih bahwa kita pilih benar-benar presiden yang memang memiliki visi, misi dan kompetensi. Betul. Ya, kita memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki rekam medis yang baik ya. Dan memang tidak ada pelanggaran HAM. Karena kalau enggak nanti dipilih lagi ini saya melihat ini segala sesuatunya terlalu dipaksakan. Pasangan Prabowo Gibran itu terlalu dipaksakan. Ya, itu adalah satu pasangan yang sebenarnya kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi dan yang tidak didukung oleh yang lain-lain, saya yakin dari 3 paslon itu, paslon 02 akan memiliki jumlah pemilih yang terendah. Kenapa? Karena memang portofolionya kalau dikatakan di koran Kompas tadi, portofolionya saya bilang paling rendah. Gitu. Prabowo pernah dipecat ketika dia melakukan pelanggaran HAM pada tahun 98. Ya. Gibran pun juga baru menjadi wali kota Solo itu baru 2 tahun. Ya. Dan kemudian dia punya ijazah kuliah, banyak yang katakan ijazahnya tidak benar, meragukan dan lain-lain gitu. Jadi saya lihat ini pasangan ini benar-benar satu pasangan yang dipaksakan. Gitu. Artinya apa? Kalau tidak ada cawe-cawe, campur tangan dari Pak Jokowi dan dari aparat lainnya, saya yakin terendah, mungkin nggak nyampe 20% elektabilitasnya. Ya gitu, ketika disurvei. Ya, jadi sekali lagi saya rasa masyarakat Indonesia sudah cerdas. Ini mungkin sudah sisa sekitar 5 hari lagi menjelang pemilihan. Sekarang tanggal 9 Februari ini pemilihan akan 14 Februari. Jadi sekali lagi yuk sama-sama jangan golput. Kita hadir, kita awasin pemilu supaya bisa berlangsung dengan luber, berlangsung dengan netral, tidak ada intimidasi dari pihak manapun juga. Karena ini adalah hal yang paling penting. Ya. Jangan sampai salah memilih. Kalau sampai salah memilih, saya nggak bilang cuma 5 tahun loh. Saya bilang 30 tahun, ya, balik lagi zaman Orde Baru. Mereka sekali berkuasa tidak akan cengkeramannya akan begitu kuat masuk ke dalam, tidak akan dilepas sampai dengan 30 tahun. Ya bayangkan, jadi artinya anak dan cucu kita akan merasakan penderitaan. Betul. Di mana Indonesia tidak akan maju, malah mundur. Gitu. Ini kan jadi satu masa kalau di mana-mana negara lain kan inginnya maju ke depan. Inginnya menjadi negara yang unggul dan seterusnya. Tapi kalau misalkan balik lagi, kan tadi kita udah jelas dinasti politik dan nepotisme, korupsi akan
merajalela. Jadi artinya Indonesia kan balik lagi mundur. Ya, tadi kalau saya bilang katakan kalau dulu pasukan Orange gajinya ditransfer, bisa gajinya dibalikin lagi kasih cash. Ya kan, dengan potongan, berbagai potongan-potongan. Makanya juga harusnya masyarakat di bawah harusnya melek. Ya. Melek secara politik bahwa jangan sampai ditipu karena dikasih 100.000 dan 200.000 kemudian memilih paslon 02. Tapi harus dilihat kalau saya dengan memilih yang benar, yaitu paslon 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, maka saya mengamankan apa? Masa depan saya, masa depan keluarga saya, masa depan anak-anak saya, masa depan cucunya saya. Gitu. Nah, ini hal yang penting yang harus dilihat, bahwa pemilu ini saya tidak setuju kalau orang bilang kasihan Pak Prabowo, pilih yang terakhir dia udah tua, mungkin habis ini mungkin akan digantikan oleh Gibran. Saya tidak setuju. Ya, kenapa? Karena begitu sekali salah pilih, sengsaranya 30 tahun ke depan. Panjang. Kenapa? Ini paslon 02 kalau sampai menang, mencengkram kan kukunya. Ya, kukunya nih, ya. Dinastinya ya, supaya bisa berkuasa sampai dengan 30 tahun ke depan. Kan kita udah belajar juga, begitu juga dengan Pak Harto. Pak Harto juga ditumbangkan oleh mahasiswa. Pak Jokowi juga takut kok sebenarnya sama mahasiswa. Karena dia tahu yang menumbangkan tahun 98 oleh Pak Soeharto adalah mahasiswa. Ya, kekuatan yang berasal dari kampus. Karena kekuatan itu tidak ada kepentingan politik apapun juga. Benar-benar untuk kepentingan negara kita. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Saya harap generasi muda juga bisa terbuka matanya, terketuk pintu hatinya, supaya ketika 14 Februari memilih paslon 03. Amin. Nah, Sobat Indo Prime, semakin jelas kita sekarang ya, pencerahan apa yang sudah dibawakan para narasumber kita ini sungguh memberikan inspirasi dan sangat qualified. Mudah-mudahan kita sudah mulai terbuka wawasan kita, sudah mulai terbuka hati kita untuk memilih paslon yang benar dan jangan sampai salah. Dan sekali lagi pesan kami, jangan sampai golput yang besok hari Rabu tanggal 14. Itu yang paling penting. Nah, tanpa terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber kita, Bang Surya dan Pak Tias sudah menemani kita hari ini, memberikan insight yang sangat menarik. Dan untuk itu mari kita bersama-sama, kami sangat mengharapkan Sobat Indo Prime agar memberikan like, komen dan subscribe. Ya, baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam acara yang sama, podcast kami selanjutnya. Jangan lupa senantiasa senyum, sapa, sehat, dan senantiasa memilih paslon kita nomor 3. Salam sehat, tetap semangat. Pilih orang pintar, pilih Ganjar.